Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi umur oleh Allah. Diberi kesehatan juga, menghirup udara, napas, ya. Semua itu adalah yang patut kita syukuri. Kemudian marilah kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat kita kepadanya menjadi syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami akan memberikan sebuah ilmu, ya, sedikit supaya kalian tahu bahwa ada wasiat Nabi kepada sahabatnya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Mudah-mudahan wasiat ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menjadi kesadaran kita di pondok maupun di rumah, ya, bahkan dimanapun kita berada selama kita hidup di dunia, ya, kecuali kalau kita hidup di bawah tanah, ya, mungkin sudah mati, ya, itu sudah meninggal, ya. Nah, ini adalah salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab namanya Wasiatul Mustafa. Ini tentang wasiat-wasiat Nabi kepada kita semua, gitu, ya. Nah, yang pertama itu wasiat Rasulullah kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, man akal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijab. Barang siapa yang makan makanan yang halal, ya, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka agamanya dan hatinya menjadi bersih, ya, menjadi bersih. Walam yakun lidakwatihi hijab, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya doanya, ya. Jadi kalau mau diterima doa oleh Allah, perhatian, kalau mau diterima doa oleh Allah, maka jagalah makanan-makanan yang haram, ya. Jagalah makanan-makanan ya, halal, bukan haram, ya. Hindarilah makanan-makanan yang halal. Supaya apa? Supaya kalian bisa terhindar dari hal-hal yang mendapatkan sehingga kita masuk ke dalam neraka. Ya. Apabila ada di antara kalian yang suka makan makanan yang haram, ya, yang suka makan makanan yang haram, maka makanan itu menjadi darah, darah itu berubah menjadi daging,
Ya, kata Nabi, di saat nanti yang akan membersihkan di akhirat adalah api neraka. Itu bahayanya kalau kita sering makan makanan yang apalagi kalau kita suka mengambil uang teman, uang orang lain. Uang itu dibeli dengan berupa makanan, minuman, masuk ke dalam tubuh kita, ya. Sampai kapanpun kita menghafal Al-Quran, apabila itu makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka itu susah masuk hafalan, ya, susah masuk hafalan. Maka itulah harus kita hindari. Apalagi kita sebagai di penghafal Al-Quran, mondok di pesantren, ya, haruslah memang kita jaga hal-hal yang tidak baik. Apa hal-hal yang tidak baik, ya? Jagalah yang baik, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Maka inilah salah satu yang pertama wasiat Nabi kepada sahabatnya, ya, bukan hanya kepada sahabatnya, tetapi kita juga termasuk umatnya. Maka kita berhak menerima wasiat ini. Menerima wasiat ini berarti kita harus menyadari, harus menghindari, atau harus terima juga wasiat Nabi. Karena kita adalah salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akal halala sofadinuhu wa rabba qalbuhu wa lam yakun bidakwatihi hijab. Kemudian wasiat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man akala subhat istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu, wa man akal harama mata qalbuhu wa khaffas dinuhu wa da'afa yakinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallas ibadatahu. Nah, itu ya. Barang siapa yang makan makanan yang subhat, ya, tentulah yang kami sampaikan tadi, yang haram, ya. Ya, yang haram artinya hal-hal yang tidak baik yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Barang siapa yang memakan makanan yang subhat, maka agamanya orang tersebut menjadi tidak jelas, tidak beres, ya. Dan hati orang tersebut menjadi gelap. Itu yang suka makan makanan yang subhat, makanan yang haram. Itu biasa ada juga teman, ya, tidak bisa menerima kebaikan. Kalau ada dinasihati, ya ada dengar sih, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu nih. Kalau ada di antara kalian sering dinasihati tidak berubah-ubah, maka itu pasti sebabnya suka makan yang haram. Hati-hati. Atau sebaliknya, atau apabila tidak pernah kalian melakukan, tapi orang tua, ya, mencari nafkah yang tidak baik, yang tidak halal, lalu memberikan istri, memberikan anak itu makan, istri pun juga makan yang haram, maka anak itu menjadi tidak beres, hatinya gelap, ya. Itu disuruh pergi ke sana, kiri, ke kanan, disuruh pergi ke kanan, ke kiri, disuruh masuk di kelas, masuk di WC. Itu apa sebabnya?
Itu makanan yang haram. Ya. Ya. Kalian kan mau hafal Al-Quran, mau jadi penghafal, mau jadi anak soleha, ya, soleh dan soleha, ya, laki-laki soleh, perempuan soleha itu. Tapi kalau tidak dijaga itu diri kita dari hal-hal yang tidak baik, termasuk makanan yang subhat, maka hati kita juga menjadi gelap. Ya, kalau hati tidak bisa menerima lagi kebaikan, ya, atau nasihat, ya, sehingga Allah menutup hati kita, itu sudah bahaya, ya, itu sudah laknat dari Allah. Ada yang tahu ayatnya dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah, setelahnya innal ladzina kafaru khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ada yang tahu artinya? Allah tutup hatinya, tutup pendengarannya, tutup matanya, ya, sehingga Allah memberikan azab yang sangat besar, yang sangat agung. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya tidak mau menerima nasihat dari ulama, tidak mau menerima nasihat dari ustazah, ya, disuruh begini, nahiraukannya, sehingga Allah melaknat mereka, sehingga Allah menutup hatinya. Kalau Allah sudah tutup hati kita, apapun, itu yang saya sering sampaikan, ya, biarpun malaikat turun dari langit kepada kita menasihati, kalau Allah sudah tutup hati kita, maka tidak akan pernah masuk kebaikan-kebaikan itu. Nah, ya, ini sampaikan juga kepada keluarga masing-masing, ya. Bahayanya itu kalau kita tidak mau menerima nasihat, ya. Wa man akala harama mata qalbuhu, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka hatinya mati. Wa hafaz dinuhu, kemudian juga agamanya menjadi ringan. Wada'afuhu yakinuhu, dan begitu pun juga keyakinannya menjadi lemah. Wahajaballahu da'watahu wa qallas ibadatahu, dan Allah menghalangi doa. Allah menghalangi doa orang tersebut, dan ibadah orang tersebut menjadi sedikit. Doanya bisa jadi tidak diterima gara-gara memakan makanan yang haram itu, ya. Jadi mesti banyak, ya, wasiat Nabi. Nah, ada lagi wasiat yang ketiga Nabi. Ya aliyu iza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malam haraman fa iza stadda ghadabuhu alaihi wa qalla bihi syaitanan yubariku wa yashabuhu wa yasgiluhu bidunya anid dini wa sahhilullahu umura duyahu wa yakulullahu ghafurur rahim. Apabila Allah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang berupa harta yang haram. Apabila Allah menjadi sangat murka, maka Allah akan mengutus setan kepada orang tersebut untuk memberikan keberkahan di dalam harta yang haram bagi orang tersebut, menjadi setan sebagai teman
Sehingga setan itu menyibukkan orang dengan urusan dunia agar jauh dari urusan agama, dan setan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya. Setan pun berkata, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada yang tahu maksudnya ini? Ya, ini apabila Allah murka kepada kita, ya, apabila Allah murka kepada kita, perhatikan ya. Apabila Allah murka kepada kita, Allah sengaja memberikan rezeki kepada orang berupa harta yang haram. Sengaja memberikan harta yang haram. Karena kenapa? Karena sering sekali melakukan haram. Berapa harta yang haram. Sehingga murka Allah kepadanya. Sehingga pun juga Allah mengutus setan, ya, mengutus setan untuk menemaninya agar dia disibukkan oleh Allah, agar dia disibukkan oleh masalah dunia, ya, agar disibukkan oleh setan masalah dunianya, sehingga mereka lupa urusan-urusan akhiratnya. Makanya kalau ada sering melakukan seperti mencari harta yang haram melalui dari menjudi, judi online, judi tidak online, ya, dia disibukkan terus menjudi online sampainya habis hartanya, ya. Kalau dia menang dari hasil judiannya masuk ke dalam perutnya menjadi daging terus menerus, susah itu hilang. Susah itu hilang. Kalau Allah sudah murka, maka selalu itu cinta kepada judi online, judi segala macam pun punya, apapun itu, selama itu hal-hal yang tidak baik itu. Setan pun menemaninya sampai akhir sehingga dia lupa akhiratnya, sehingga dia sibuk masalah dunianya, sehingga dia lupa kepada Allah. Karena kenapa? Karena setan yang menemaninya, ya, yang suka judi, yang suka melakukan hal-hal yang mencari nafkah yang haram, ya, maka itu bisa jadi menjadi perusak baik dari dunia, lebih-lebih dari nanti di akhirat, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, bisa ini didengar dan dilaksanakan. Betapa bahayanya kalau kita mengungsi makanan-makanan yang haram, apalagi mencari nafkah yang haram, ya, maka itu sungguh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, ya. Artinya apa? Kalau mengikuti perbuatan setan dan iblis dan jin, maka kita termasuk golongan yang celaka. Kita akan masuk ke dalam neraka bersama dengan setan kita, bersama dengan iblis, bersama dengan jin, ya. Paham? Ya. Mungkin ini salah satu wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil menjadi pelajaran kehidupan kita. Begitupun juga di luar sana yang mendengar atau yang melihat video ini, dan jangan lupa juga diikuti terus, ya, dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.